Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses selalu. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada sehat-sehat, segar-segar. Mandi semuanya mandi? Gosok gigi semuanya gosok gigi? Hebat, gosok gigi itu bikin cerdas, ucapannya bikin lancar, mandi itu bikin segar, stimulus kita makin enak. Sebelum pembelajaran, mari kita baca dulu doa dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silahkan, Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Zidani ilma warzuqni fahma. Tahiyatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya bacakan seperti biasa Asmaul Husnanya ya. Yang jumlahnya berapa? 99. Asma itu apa artinya, Nak? Nama-nama Allah. Al-Husna itu artinya baik. Jadi nama-nama Allah yang baik, jumlahnya ada 99. Kita mulai ya. Biar untuk kenapa harus baca Asmaul Husna dulu? Karena supaya kita mengambil barokah dari lafad-lafad Allah, nama-nama Allah. Ya, awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Holik, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Rajak, ya Fatah, ya Alim, ya Khabir, ya Basir, ya Hafid, ya Rafiq, ya Mu'iz, Munir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil,
ya Jalil ya Karim Raqib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Wahid ya Syahid ya Haq ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Mu'awwid ya Awwal ya Akhir ya Dhahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Abad ya Tawab ya Muntakim ya Afuq ya Rauf ya Malikul Mulki ya Dzul Jalali Ikram ya Muhsin ya Ghani ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dar ya Nafi ya Nur ya Hadi Baki ya Waris ya ya Rasid ya Sabur ya Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asmaul Husna telah kita bacakan. Selanjutnya coba tengok kanan kiri, ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya? Masuk, alhamdulillah. Berarti anak ibu yang soleh dan soleha masuk semuanya. Semoga pada kesempatan ini kalian bertambah semangat untuk belajarnya. Untuk apa? Menuntut ilmu. Untuk apa kita dapat ilmu? Untuk apa kita dapat ilmu? Untuk apa? Untuk nanti di akhirat. Sebelum ke akhirat kita hidup di mana? Di dunia. Jadi untuk bekal di dunia dan di akhirat. Karena tanpa ilmu melakukan sesuatu itu tidak seimbang. Harus dibarengi dengan ilmunya. Tanpa ilmu sesuatu kurang bermanfaat. Ilmu itu bagaikan cahaya untuk kalian. Mana semangatnya? Beri semangat. Yo, semangat kakak. Ayo semangat. Iya. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Wah, semangat semuanya. Waktu minggu kemarin telah Ibu sampaikan ya tentang pembahasan rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. 1, 2, ketiga zakat, syahadat,
Sudah, yang kemarin sekalian menerangkan rukun Islam. Sekarang menginjak pada materi zakat. Tentunya zakat itu ada yang disebut zakat fitrah, ada yang disebut zakat mal. Tapi kali ini yang Ibu akan berikan pada kalian materinya materi zakat fitrah. Siapa yang tahu zakat fitrah itu biasanya dikeluarkan pada bulan apa? Bulan Ramadan. Tepuk tangan buat Rahman. Halo, siapa yang tahu apa itu zakat fitrah? Ayo, siapa yang tahu zakat fitrah? Oh, Andin, apa itu zakat fitrah? Untuk mensucikan diri. Bagus, tepuk tangan buat Andin. Lalu kapan zakat fitrah itu dikeluarkan? Pada bulan Ramadan kan tadi ya. Kapan dikeluarkannya? Siapa yang tahu? Ya ini awal bulan Ramadan. Iya, ada yang lagi beda pemikiran. Kapan keluarkan zakat fitrah? Kelompok yang ini? Akhir bulan Ramadan. Tepuk tangan buat Tijam. Jadi zakat fitrah itu bisa dikeluarkan awal Ramadan, disebutnya timpah, mencek bahasa Sunda mah. Jadi dibayarkan terlebih dahulu, nanti puasanya. Ada juga yang diberikan di tengah-tengah. Itu yang awal mubah ya hukumnya. Yang di tengah-tengah dibayarkannya pas tanggal 15, misalkan tanggal 17 itu hukumnya jaiz, boleh. Ada juga yang dibayarkan zakat fitrah itu akhir bulan Ramadan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu hukumnya wajib, itu harus dibayarkan sebelum melaksanakan Idul Fitri. Pagi-pagi ya abi teh can zakat cik ini teh zakat heula kaluarkeun zakat. Saha nu sok nakeran beas yang zakatna saha? Mama bapak kalian? Mama. Oh, Jihan sama aku aja ya. Sama aku aja, Jihan anak mandiri. Hebat. Tepuk tangan buat Jihan yang suka mengeluarkan zakatnya untuk sendiri katanya. Oke anak-anak, sebelum materi pembelajaran, ini planning ya untuk kalian sudah agak ada bayangan tentang zakat fitrah. Lalu zakat fitrah itu diberikan pada siapa? Siapa yang tahu? Oh, anak yatim. Tepuk tangan buat Rahmat. Pada siapa lagi? Ayo yang berani. Fakir miskin. Pada siapa lagi yang mak? Ayo siapa yang tahu? Zakat. Amil zakat. Tepuk tangan buat Citra. Itu bayangan-bayangan mustahik zakat fitrah. Kalian sudah ada bayangan? Pintar-pintar anak ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ulang dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. 3 kali ya kalau selamat sore. Dah. Itu tepukan ini bermanfaat loh. Jika sebelum belajar kalian kasih tepukan dulu. Ini di sini kan ada sarap-sarap. Sarap-sarap di sini nyambung hadir tetap. Jadi stimulus dalam pikiran kalian, bisa membuka pikiran-pikiran untuk berpikir. Itu gunanya tepuk. Gunanya tepuk. Terus kalau sudah tepuk tangan kita suka merah ya kalau yang sehat. Tuh. Berarti kalau merah jantungnya tandanya sehat. Lamun daya ngalir getih karena iya daya berem-berem ieu teh tandana jantungna kurang sehat. Jadi kalau sudah tepuk yang kencang kita tepuk. Oh, merah. Alhamdulillah jantung kita masih sehat. Lanjut pada materi pokok. Materi pokok pada saat ini Ibu akan tampilkan PowerPoint. Nah, apa itu PowerPoint? PowerPoint Ibu akan tampilkan lewat media pembelajaran kalian pada saat ini. Ada proyektor, ada laptop. Nanti kalian tonton videonya sampai beres. Kalian pahami, kalian identifikasi, kalian analisis, kalian ingat-ingat supaya jadi ilmu yang bermanfaat. Nanti setelah Ibu putar videonya di sini, Ibu akan tanya kalian. Kesimpulannya harus bisa
jawab. Siap? 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 Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi katanya zakat fitrah ya. Sekarang pengertian zakat fitrah. Coba baca semuanya. Zakat fitrah menurut syariat Islam adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Di sini digaris bawahi loh nak, ada memberikan harta yang berupa makanan pokok. Makanan pokok itu kira-kira bayangan kalian apa makanan pokok itu? Beras. Jadi makanan pokok itu yang suka dipakai kekuatannya. Makanan pokok itu bisa berupa beras, kata Rahman. Bisa berupa apa lagi? Jagung. Bisa berupa apa lagi? Gandum. Ada nih gambarnya. Ada beras, ada jagung, ada gandum. Semua ini bisa dijadikan untuk zakat fitrah. Tapi sesuai daerah yang biasanya menjadikan bahan makanan pokoknya. Tidak bisa dimisalkan jagung dikeluarkan zakat fitrahnya di daerah Cirangkong. Daerah Cirangkong kan biasanya menggunakan bahan makanan pokoknya apa? Beras. Berarti sesuai keadaan lingkungannya. Oke, beras di daerah kita ya, dominan ya, pastinya. Kalau jagung biasanya dipakai makanan pokok di daerah mana, nak? Madura. Di daerah mana lagi, Ki? Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu makanannya jagung, makanya banyak orang-orang yang bertani jagung. Karena jagung itu dijadikan bahan makanan pokok daerah mereka. Lalu ada pula yang disebut gandum, bahan makanan pokok itu. Gandum biasanya dipakai bahan makanan pokok di daerah Amerika. Amerika di daerah mana lagi? India. Itu gandum ya. Gandum itu makanya orang India banyak menanam gandum. Karena gandum itu merupakan bahan makanan pokok untuk mereka. Itu mengenai pengertian zakat fitrah mengenai bahan makanan pokok. Bahan diberikan kepada siapa? Kepada orang atau golongan yang berhak menerimanya, disebutnya mustahik zakat fitrah. Nanti Ibu akan bahas ke depannya. Mustahik zakat fitrah itu siapa, Bu? Tadi kan udah disebutkan ya, ada yang menyebutnya siapa? Fakir miskin, ada yang menyebutnya amil zakat, ada yang menyebutnya yatim piatu, ada yang menyebutnya yatim, itu termasuk mustahik zakat fitrah. Lalu diberikan kepada orang atau golongan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat tertentu itu ada dalam pembahasan depannya, yaitu tentang ketentuan zakat fitrah. Jadi ketentuan zakat fitrah itu ada rukunnya, ada syaratnya. Nanti ke depannya lanjut. Paham ya pengertian zakat fitrah? Apa saja yang dikeluarkan? Nanti Ibu akan tanya, akan simpulkan bersama-sama. Sekarang dasar hukum zakat fitrah. Dalil yang mendasari hukum mengeluarkan zakat fitrah. Surat berapa ya? Ini sudah ada tulisannya. Surat berapa itu? Ayat 43 surat Al-Baqarah. Coba Ibu tolong bacakan sama Andin. Yang Arabnya, Din. Biasa pakai bismillah, Din. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih Andin. Tepuk tangan buat Andin. Terima kasih Andin telah membantu Ibu membacakan surat Al-Baqarah ayat 43. Lalu artinya tolong dibacakan sama Zahra. Mana Zahra?
Zahra. Ya, dirikanlah sholat. Bab kemarin kita melakukan sholat ya, materinya materi sholat. Tunaikanlah zakat. Sekarang kita belajar tentang materi mengeluarkan zakat. Tentunya yang kita bahas adalah zakat fitrah, bukan zakat mal ya nak ya. Kalau zakat mal itu zakat yang berupa harta. Sekarang zakat fitrah aja yang kita bahas di sini. Dasar hukum zakat fitrah itu surat Al-Baqarah ayat 43. Al-Qur'annya wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Nah, itu dasar hukumnya. Lalu hukum mengeluarkan zakat fitrah itu wajib apa sunnah ya menurut syariat agama Islam? Wajib. Hebat, kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa hukum mengeluarkan zakat fitrah itu wajib hukumnya bagi setiap umat Islam. Walaupun itu belum balik, dimisalkan baru lahir, orang tuanya wajib mengeluarkan zakat untuk anak itu yang baru lahir. Atau sudah tua, sudah tidak mampu lagi beribadah, sudah tidak mampu lagi beraktivitas, tetap harus dikeluarkan zakatnya. Ya, yang mengeluarkan zakatnya siapa? Orang yang berhak menafkahinya. Kalau anak kecil mungkin orang tuanya. Kalau orang tua yang sudah lemah, mungkin anaknya yang sudah bisa menafkahinya. Paham ya? Jadi setiap makhluk hidup, setiap orang Islam, mau kecil, mau sudah dewasa, mau sudah balik, mau belum balik, mau sudah tua, mau masih muda, tetap wajib dikeluarkan zakat fitrah. Itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu gimana, Bu? Contoh, misalnya tidak mampu itu cuma bisa makan untuk dirinya saja, jangankan memberi kepada orang lain, dirinya juga tidak punya. Oh, itu tidak terkena wajib mengeluarkan zakat. Paham ya? Jadi bagi yang mampu mengeluarkan zakat fitrah itu. Lanjut. Sekarang tadi kan ada ketentuannya kata Ibu. Nah, ketentuan zakat fitrah itu ada rukun zakat fitrahnya. Rukun zakat fitrah itu yang pertama, coba baca Irma, apa itu yang pertama? Niat. Siapa yang bisa niat mengeluarkan zakat fitrah? Ayo. Nawaitu yang itu. Ayo, siapa yang bisa? Nawaitu an uhriza zakatal fitri an nafsi ardu lillahi ta'ala. Ayo, siapa yang bisa mengucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhriza zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Jadi niat aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku wajib, pada itu ya wajib karena Allah. Lalu poin yang kedua, rukun zakat fitrah itu ada apa ya? Coba baca Anis. Ada orang yang mengeluarkan zakat atau disebutnya dengan muzaki. Muzaki ini kalau dengan hukum alat disebutnya isim maf'ul ya. Orang yang mengeluarkan zakat, yang mengeluarkan kalau dimisalkan ada niat tidak ada yang mengeluarkan zakatnya, bisa terjadi nggak zakat fitrahnya? Tidak. Bisa terjadi tidak? Kok suaranya tidak ada? Bisa terjadi tidak? Tidak. Tidak akan terjadi kalau tidak ada muzaki yang mengeluarkan zakat. Lalu ada orang yang menerima zakat, disebutnya mustahik. Ada orang yang memberi, ada orang yang menerima. Tapi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kita mau memberi apa mau menerima? Mau memberi. Kita harus jadi orang besar, jadi orang dermawan yang mau memberi kepada sesama. Memberi itu kebahagiaan tersendiri. Jika kita sudah memberikan sesuatu, memberikan kebahagiaan kepada teman,
memberikan senyum, memberikan pinjaman pensil, memberikan sikap yang baik, memberikan ucapan yang baik, itu akan diganjar sama Allah dengan pahala. Pahala itu secara langsung spontan. Jika kita sudah memberikan, minimalnya hati kita akan bahagia. Terasa nggak kalau sudah memberi hati kita akan bahagia? Oh, bahagia lamun dimensikan sama Anis kasih senyuman ke Irma. Irma teh kasih senyum lagi. Bahagia teh? Bahagia. Beda lamun ngasih cemberut. Sudah itu. Itu teh cemberut deh, nyaman teh. Jadi memberi itu yang baik, baik supaya efeknya akan baik. Lanjut. Yang nomor 3 sudah ya mustahik. Sekarang nomor 4 coba bacakan sama itu tuh siapa? Abden. Nomor 4 baca ini. Adanya makanan pokok yang di Jakarta. Makanan pokok itu tadi apa katanya Iki? Beras. Apalagi Jihan? Jagung. Lalu apa Irma? Gandum. Itu bahan makanan pokok yang dizakatkan. Boleh enggak kalau zakatnya pakai uang? Ada mazhab yang membolehkan, ada mazhab yang tidak membolehkan. Sehingga kalaupun kita hanya punya uang, si uang itu harus diberikan dulu beras. Harus diberikan dulu beras. Misalkan sama amilnya kan banyak beras ya tuh. Coba ijab kabul dulu memberi beras. Sudah memberi beras lalu dikeluarkan zakatnya tetap dengan beras walaupun kita hanya punya uang tidak punya beras awalnya. Paham ya Ki ya? Ya, lanjut. Sekarang ketentuan zakat fitrah itu syarat wajib zakat fitrahnya. Coba baca semuanya. 1. Menemui tenggelamnya bulan Ramadan. 2. Memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang harinya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Yang ketiganya, niat mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya, dan yang dinafkahinya. Nih, yang termasuk ini nih. Yang pertama menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang kedua maksudnya masih keadaan bulan Ramadan belum menginjak kepada bulan Syawal. Lalu yang keduanya memiliki bahan makanan pokok. Tadi Ibu sudah singgung yang zakat itu harus orang yang mampu. Kalau orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah misalkan punya bahan makanan pokoknya untuk dirinya saja. Jangankan berbagi untuk dirinya saja kurang, itu tidak diwajibkan zakat fitrah ya Ki ya. Yang ketiganya niat mengeluarkan zakat fitrah. Tadi Ibu sudah singgung niatnya apa tadi? Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhriza zakatal fitri an nafsi Paradulillahi ta'ala. Itu waktu kita membawa beras cuk mate. Anis, ya pastikan zakatlah fitrah ka gugung ngawas Anis. Sanak biasa. Ibu abi bade zakat fitrah. Langsung niat dirinya teh. Nawaitu an uhriza zakatal fitri an nafsi paradulillahi ta'ala. Itu cuma mulut saja. Niat adanya dalam hati. Niat abdi ngaluarkeun zakat fitrah fardhulillahi ta'ala cek Anis teh. Itu baru sah karena adanya nih niat. Karena niat itu termasuk dalam ketentuan zakat fitrah termasuk dalam kategori syarat wajib zakat fitrah. Lanjut nah. Sekarang takaran zakat fitrahnya itu disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa membacakan ininya? Ada yang bisa? Sama Ibu ya, dikasih contoh ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sa'irin ala abdin wal furin wa zakari wal unsa wa sogiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Jadi mengeluarkan zakat fitrah itu mau dengan biji syair atau dengan biji tamrin, ukurannya 1 sok. 1 sok itu kalau di ukuran kita berapa ya? 1 sok itu di ukuran kita kalau dilarikan sama ukuran kilogram timbangan itu 2,5 kilogram. 2,5 kilogram beras kalau di daerah kita. Lalu kalau dengan uang berarti dilarikannya berapa? Kalau dengan uang dilarikannya sejumlah harga beras 2,5 kilogram nih. Ada berasnya, ada uangnya, ada timbangannya. Seperti yang Ibu tugaskan waktu kemarin ya. Waktu pembelajaran minggu kemarin tentang materi yang akan Ibu berikan, Ibu kasih tugas tiap kelompok harus membawa timbangan dengan beras, juga membawa uang. Siapa yang bisa, yang sudah bisa sekarang? Ayo, siapa? Keluarkan tugas yang Ibu tugaskan. Uangnya, kelompok mana uangnya? Uangnya, mana uangnya yang Ibu berikan? Yang Ibu beri tugaskan? Iya. 25.000. Sekarang sudah selesai materi yang Ibu sampaikan. Sekarang simpulkan, setelah nanti kita simpulkan, setelah kita menimbang ini ya. Bekerja kelompok dulu kalian. Silakan berempuk. Bahan yang Ibu tugaskan keluarkan sudah. Silakan sekarang kerja kelompok dulu. Hitung dulu uangnya, timbang dulu berasnya. Ayo timbang Nizam. Ayo timbang kelompoknya, aktif semuanya ya. Sudah? Berasnya sudah di kilo kelompok yang 2? Sudah. Ini sudah dihitung uangnya? Sudah. Siapa yang mau presentasi perwakilan dari kelompok kalian? Kelompok 2, kelompok 1 siapa? Persiapkan ketuanya. Sekarang kelompok 1, kelompok 2 dulu. Kelompok 2 katanya. Dari kelompok 2, kelompok 1. Yang mana ini yang betul? Tasting nu mana heula. Sok tasting Andin tuh jeung Jahra. Sok Andin tasting. Andin jeung Jahra. Ayo siapa dulu? Tasting, sok tasting. Sok sana Rahman tuh, Rahman sok Irma. Oh eleh ya nu menang maju. Sok maju. Silakan kalian presentasikan uang yang diberikan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini uang untuk membayar jalan beras juga 25.000 setara dengan beras 2,5 kilogram. Beri teman-teman kita begitu. Ini berapa? 2.000. Ini 2.000. Jadi 25.000. Ini untuk bayar jalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Nizam. Iya, jumlahnya berapa katanya tadi?
25.000 uang untuk membeli beras, mengeluarkan zakat fitrah. Lalu kelompok 2 silakan ke depan, presentasikan hasil kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berasnya warna apa tadi plastiknya? Warna merahnya, semangat. Tepuk tangan buat Ujang. Berapa katanya? 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. 2,5 kilogram itu merupakan bahan makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Yang ibu tanya 2,5 kilogram itu untuk berapa orang? Hebat, untuk 1 orang. Jangan salah ya. Anak kecil, anak besar, nenek-nenek masih muda, tetap 2,5 kilogram. Oke anak-anak, alhamdulillah materi zakat fitrah telah ibu sampaikan. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat, bisa memahami, lalu nanti pas zakat fitrah kalian tidak canggung lagi karena kalian sudah dibekali dengan materi zakat fitrah, dan semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Untuk kesimpulannya bisa disimpulkan tadi bayangan di depan ya. Ayo siap-siap. Apa yang disebut dengan zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah semuanya bahan makanan pokok yang dikeluarkan untuk siapa? Untuk orang atau kelompok dengan syarat-syarat tertentu. Iya, dengan syarat-syarat tertentu. Dasar yang menjadi hukum zakat fitrah itu surat Al-Baqarah ayat berapa? Nah, yang menjadi dasar dari zakat fitrah itu surat Al-Baqarah ayat berapa Ki? Ayat 43 katanya. Bunyinya siapa yang sudah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u ma'arraki'in. Shadaqallahul adzim. Itu yang jadi dasar hukumnya, dalilnya. Lalu hukum mengeluarkan zakat fitrahnya tadi kata ibu apa? Sunat, mubah, apa? Apa? Wajib. Ih, suaranya mana? Wajib mengeluarkan zakat fitrah. Siapa aja yang wajib itu? Semua orang Islam, baik yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang apalagi, yang sehat, yang sakit, tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi yang yang tidak mampu diwajibkan tidak? Tidak. Yang tidak mampu tidak diwajibkan. Yang tidak mampu itu masuknya dalam kategori mustahik zakat fitrah, yang menerima zakat fitrah. Kita mau yang memberi apa yang menerima? Hebat, anak ibu Agus Dermawan ya. Harus jadi orang kaya semuanya, kaya hatinya, kaya hartanya, supaya bisa memberi. Amin dong. Amin. Lalu tadi ada ketentuan zakat fitrah. Rukun zakat fitrah itu ada berapa coba? Ada 4. Ada berapa? 4. 1 nih. 2 adanya orang yang atau disebut apa? Yang ketiga adanya orang yang menerima yang disebut apa? Mustahik. Yang keempat adanya bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok yang bisa dikeluarkan zakat fitrah itu apa aja? 1 beras, 2 jagung, 3 gandum. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah syarat zakat fitrah. 1 harus menemui tenggelamnya matahari. Yang keduanya harus apa? Mempunyai bahan makanan pokok untuk dirinya, untuk keluarganya, dan orang yang dinafkahi. Yang ketiganya harus adanya niat. Kalaupun
menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, punya bahan pokok, tapi tidak niat, bakal terjadi tidak zakat fitrahnya? Tidak, karena tidak berniat mengeluarkan zakat fitrah. Hati-hati, itu termasuk dalam golongan orang yang kikir. Orang yang kikir itu orang yang akan dikasih apa? Dikasih marah sama Allah. Kita mau dimarahi Allah? Tidak, kita ingin diridhoi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi saat ini, materi zakat fitrah telah Ibu sampaikan. Lalu Ibu akan kasihkan LKPD untuk kalian. Ini ada berapa kelompok? Ada 2 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2 bekerja kelompok. Ibu tuliskan jumlah mustahik zakat fitrah yang 8. Lalu tuliskan pula berbentuk portofolio ya. Tuliskan pula hikmah zakat fitrahnya. Ibu, aku lihatnya di mana? Kalian bisa lihat dari internet, Google, Senasek Rahman mah. Bisa ngambil dari buku sumber pelajaran dari Kemenake, dari mata pelajaran fikih, pokoknya tuliskan 8 mustahik zakat fitrah dan hikmahnya zakat fitrah. Ini bekerja sama, makanya Ibu kasih 2. Bekerja sama, siapa yang jadi sekretarisnya, penulisnya, siapa yang cari sumber-sumbernya, kerjasama ya, kolaborasi kalian. Nanti pas minggu depan pelajaran fikih pula tentang mustahik zakat fitrah, kalian sudah ada planning, sudah ada bayangan tentang materi yang akan Ibu sampaikan. Paham ya, Nak ya? Nah, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kalian tulis di sini ya. Apa yang Ibu tugaskan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalian tambah bahagia, tambah ceria. Tambahnya ilmu dan pengetahuan yang lebih mantap. Kita baca doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu tutup dengan doa pembelajaran pada hari ini dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.